Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Pak Soleh di mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan. Anak-anakku sekalian, semoga kalian dalam kondisi sehat walafiat bersama keluarga di rumah. Baik anak-anakku, pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai media promosi makanan khas daerah. Pak Soleh berharap kalian bisa menyimak video pembelajaran ini hingga selesai sehingga kalian bisa memahami materi dengan baik dan menyelesaikan tugas tepat waktu. Baik anak-anakku sekalian, mari kita simak pembahasannya. Nah, sebelum kita membahas mengenai promosi, maka alangkah baiknya kita mengetahui dulu apakah itu pemasaran, karena promosi berkaitan dengan pemasaran. Nah, pemasaran adalah kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan mencakup pengiklanan, penjualan, dan pengiriman produk ke konsumen. Nah, sebuah perusahaan tentunya memiliki tujuan pemasaran tertentu. Untuk mencapai tujuan dari pemasaran produk, diperlukan strategi dalam pemasaran, yang biasanya dikenal dengan istilah marketing strategi, yang memanfaatkan bauran strategi 4P. Nah, apa itu 4P? 4P ini adalah terdiri dari produk, price, promotion, dan place. Nah, dalam bauran 4P ini, promosi menjadi salah satu strategi dalam mencapai target pemasaran. Baik anak-anakku sekalian, apakah itu produk? Nah, kenapa kita harus memanfaatkan strategi marketing? Ini diantaranya adalah produk. Nah, produk di sini adalah penentuan produk unggulan dan pengembangan produk. Stabilitas kualitas produk unggulan benar-benar harus dijaga. Yang kedua adalah price, menentukan harga produk yang bersaing dengan harga-harga produk yang lain. Yang ketiga adalah promosi, yaitu pengenalan produk kepada konsumen. Yang keempat adalah place, yaitu pemilihan lokasi usaha yang strategis. Nah, strategi pemasaran, 4 strategi pemasaran ini penting untuk mencapai target pemasaran. Definisi dan tujuan promosi. Nah, yang dikatakan promosi adalah upaya untuk memberitahukan atau menawarkan produk atau jasa dengan tujuan menarik calon konsumen untuk membeli atau mengkonsumsinya. Dengan adanya promosi, produsen atau distributor mengharapkan kenaikannya angka penjualan. Adapun tujuan promosi yaitu ada 7. Yang pertama adalah mengubah tingkah laku dan pendapat konsumen. Yang kedua, mendapatkan pelanggan baru dan menjaga kesetiaan atau loyalitas. Yang ketiga adalah membentuk citra produk di mata konsumen. Yang keempat, membedakan produk kita dengan produk pesaing. Yang kelima, menjaga kestabilan penjualan ketika pasar lesu. Keenam adalah menaikkan penjualan dan profit atau laba. Sedangkan yang terakhir atau yang ketujuh, menyebarkan informasi produk kepada target pasar. Sedangkan manfaat promosi juga sama, yaitu ada 7. Yang pertama adalah mengetahui produk yang diinginkan konsumen. Yang kedua, mengetahui tingkat kebutuhan konsumen akan suatu produk. Yang ketiga, mengetahui cara penyampaian produk ke konsumen. Yang keempat, mengetahui harga yang sesuai dengan kondisi pasar. Yang kelima, mengetahui strategi promosi yang tepat. Yang keenam adalah mengetahui kondisi persaingan pasar. Sedangkan yang ketujuh adalah menciptakan image sebuah produk. Langkah dalam menentukan sasaran promosi diantaranya 1 adalah menentukan target pasar. Yang kedua, menentukan tujuan promosi. Yang ketiga, membuat isi pesan yang menarik. Yang keempat, memilih sarana promosi yang tepat. Sedangkan yang terakhir adalah membuat anggaran promosi. Nah, strategi promosi ini melibatkan 4 aspek. Yang pertama adalah periklanan atau advertising, di mana seorang wirausahawan harus membuat iklan atau membuat membuat iklan-iklan yang menarik, yang eye-catcher. Yang kedua adalah promosi penjualan atau sales promotion. Yang ketiga adalah publikasi, diperlukan adanya publikasi agar halayak ramai konsumen mengetahui sebuah produk kita. Sedangkan yang terakhir yaitu penjualan langsung atau direct selling. Nah, media promosi. Kalau kita bicara media promosi, kita harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan media promosi. Media promosi adalah sarana yang digunakan oleh sebuah badan usaha, baik perorangan, rumah tangga maupun perusahaan, dalam mempromosikan dan memasarkan produk, barang, atau jasa.
Promosi biasanya dilakukan melalui media cetak dan media elektronik. Media-media yang digunakan antara lain: 1. Jika yang digunakan adalah media cetak, maka bentuknya terdiri atas 3, yaitu brosur, poster, atau banner. Nah, apa itu brosur? Brosur ini biasanya bentuknya simple, terdiri atas 1 lembar kertas dilipat 3 dan biayanya relatif murah. Desain brosur dibuat semenarik mungkin dan informatif. Yang kedua adalah poster, yaitu penggabungan antara gambar dan tulisan yang memuat informasi produk. Biasanya diletakkan di tempat-tempat strategis agar mudah dilihat publik. Desain poster dibuat semenarik mungkin, baik dari segi gambar, tulisan, dan warna. Sedangkan yang ketiga yaitu banner, dicetak menggunakan print digital yang berbentuk potret dan vertikal. Sedangkan yang kedua adalah media elektronik. Biasanya untuk melakukan promosi kita menggunakan media elektronik, di antaranya adalah media televisi, radio, ataupun internet. Seperti yang pernah kita lihat di beberapa iklan televisi, itu merupakan salah satu cara bagaimana mempromosikan sebuah produk melalui media elektronik berupa televisi. Sedangkan yang kedua adalah melalui media radio, yaitu menyampaikan informasi singkat tentang sebuah produk yang memiliki jangka luas dan waktu terbatas, namun biayanya relatif murah dibandingkan dengan media promosi televisi. Media televisi radio, media radio jauh lebih murah biayanya. Dan yang ketiga yaitu internet. Nah, media elektronik, media promosi yang menggunakan media internet ini tentunya jauh lebih murah dan efektif serta efisien dibandingkan dua media elektronik yang lain. Kenapa? Karena kita bisa memanfaatkan keberadaan media sosial seperti Facebook, WhatsApp, dan Instagram untuk mempromosikan produk kita dengan cara memperbanyak teman dan follower yang didukung aplikasi yang mudah serta memiliki jangkauan yang luas. Nah, selain media cetak dan media elektronik, promosi juga dapat dilakukan melalui kegiatan pameran atau bazar serta penjualan-penjualan kreatif pada event-event tertentu dengan memperkenalkan contoh produk. Nah, teknik promosi. Selain media-media promosi, kita juga perlu mengetahui apa itu teknik promosi. Teknik promosi ini adalah berkaitan dengan teknis bagaimana kita mempromosikan produk kita. Ada 5 cara teknik promosi yang dapat dilakukan pada penjualan makanan khas daerah. Yang pertama adalah memberikan kupon. Nah, teknik ini menggunakan kupon potongan harga 15-20% terhadap produk tertentu. Yang kedua adalah potongan harga atau price of deal. Teknik ini memberikan potongan harga 10-25% langsung di tempat terhadap produk tertentu. Jadi antara memberikan kupon, jadi teknik promosi 1 dan kedua, perbedaannya adalah teknik 1 ini bisa digunakan kapan saja. Tapi yang teknik nomor 2 memberikan potongan harga adalah memberikan potongan harga langsung pada saat konsumen berbelanja terhadap produk tertentu. Sedangkan yang ketiga, teknik promosi yang ketiga yaitu promosi spesial atau premium and advertising specialties. Teknik ini memberikan barang dengan harga relatif lebih rendah dari harga sebenarnya sebagai insentif karena membeli produk tertentu. Jadi contoh misalkan kita pernah lihat di Alfamart, penjaga atau kasir Alfamart pernah menawarkan barang dengan istilah tebus murah. Nah, contoh tebus murah ini adalah contoh teknik promosi spesial. Sedangkan yang keempat, kontes dan undian atau kontes and sweepstakes. Teknik ini memberikan hadiah berupa tawaran untuk memenangkan uang tunai, perjalanan atau barang karena membeli sesuatu, atau kita juga melakukan kontes membuat jingle atau logo produk. Kemudian yang kelima yaitu pemberian contoh produk, sampling and trial offer. Biasanya hal ini dilakukan untuk produk-produk yang masih baru, yang konsumen belum pernah mengetahui produk itu. Maka teknik ini adalah teknik yang paling tepat untuk memberikan penawaran gratis sampel produk, baik dikirim ke rumah atau di uji coba langsung kepada konsumen, atau juga biasanya melalui media-media seperti surat kabar dan lain sebagainya. Nah, beberapa jenis teknik promosi yang terakhir ini yaitu sampling and trial offer. Contohnya adalah in-store sampling, door-to-door sampling, mail sampling, newspaper sampling, on-page sampling, mobile sampling, brand placement, rebate, frekuensi program, dan event sponsorship. Baik anak-anakku sekalian, kiranya itu materi mengenai promosi yang bisa Pak Soleh sampaikan. Namun ada materi terakhir yang
sebagai materi akhir dari teknik promosi ini, yaitu respon promosi. Nah, setelah apa yang sudah dijelaskan Pak Soleh sebelumnya, promosi ini bertujuan untuk menarik konsumen untuk membeli produk kita. Nah, ada 4 respon promosi yang harus kita ketahui. Dengan adanya promosi tentunya akan berdampak positif terhadap penjualan produk kita. 4 bentuk respon tersebut antara lain adalah A. Attention, di mana produk yang kita promosikan tentunya harus menarik perhatian. Biasanya untuk menarik perhatian, seorang wirausahawan memberikan materi iklan yang eye-catcher. Kemudian yang kedua, interest, di mana tahapan ini konsumen mulai tertarik dan mempelajari produk yang kita tawarkan. Tahap yang ketiga yaitu desire, yaitu konsumen sudah memiliki keinginan untuk membeli produk. Nah, tahapan terakhir dari keberhasilan promosi kita adalah action, di mana konsumen mengambil keputusan untuk membeli produk kita. Nah, anak-anakku sekalian, kiranya itu saja materi yang bisa disampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga ilmu yang disampaikan ini bisa bermanfaat buat kalian dan kalian nantinya bisa mengerjakan tugas dengan baik. Pak Soleh juga tidak lupa mengingatkan, selama masih pandemi COVID-19 ini belum berakhir, tetaplah kalian menjalankan protokol kesehatan dengan baik dengan cara menjaga jarak, menggunakan masker jika keluar rumah, mencuci tangan dengan air bersih dengan sabun pada air mengalir, kemudian selalu jaga kesehatan dan jaga stamina. Baik anak-anakku sekalian, terima kasih atas perhatian kalian. Selamat belajar dan tetap semangat meskipun kita belajar dari rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.